Nah, signature yang kedua itu ada namanya kopi pahlawan. Kopi pahlawan. Nah, kalau kopi pahlawan tuh pasti ada nih, kopi namanya kopi pasti ada kopi, cuman dia lebih creamy. Nah, kalau pas di lidah itu dia lebih agak manis. Agak Nah, manis. karena dia udah namanya pahlawan, Sudah berhasil. sudah berhasil nih. Berarti Oke. namanya udah harum nih. Iya, iya, Nah, iya, iya. pas iya. kita cicipi kopi pahlawan tuh lebih agak creamy dan Oh. manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kozin Amulwa di Podcast Pejuang. Podcastnya para pejuang. Nah, kali ini kita spesial karena kita melakukan podcast outdoor di depan Cafe Pejuang. Kalau biasanya kita lakukan di studio, kali ini kita di luar, persis di depan Cafe Pejuang di pintu selatan MRT Lebak Bulus. Kalau lihat di belakangnya ini lalu lalang itu adalah orang-orang yang pulang kerja. Mereka tentu ingin cepat sampai dan kita hibur dengan musik, dengan podcast. Dan kali ini kita ditemani oleh sang manajer dari Cafe Pejuang di mana kita selama ini berada. Bung Riki, apa kabar Ya, Bung Riki? Alhamdulillah sehat, Pak. Ini kali pertama ya? Iya, ini kali dirimu pertama buat podcast. podcast Pejuang. ya. Riki, nama lengkap siapa Rik? Nama Ricky Iskandar. Riki Iskandar, lo selama ini adalah manajer Iya. dari Cafe Pejuang. Iya, dari Cafe Nah, Pejuang. selama ini kan podcast Pejuang juga berada di Cafe Pejuang. Nah, Iya. kalau boleh tahu Rik, Cafe Pejuang ini apa saja sih yang ada di dalamnya selain ya tentunya cafe itu sendiri ya? Oke, baik Pak. Untuk Cafe Pejuang, kita sebenarnya ini emang konsepnya cafe, tetapi lebih identik ke coffee shop. Jadi di sini kita ada menu, ada yang coffee, ada non coffee, terus juga ada cemilan dan jenis-jenis makanan lainnya. Nah, di luar dari itu kita juga mempunyai tempat untuk disewakan di lantai 2. Oh, lantai 2 Iya, untuk disewakan. benar. Itu ada kreatif. Supaya untuk syarat penyewaan sih simple ya. Kita cuman bayar 300 itu udah dapat fasilitas yang lengkap. Mulai dari speaker, dari proyektor, semuanya itu include dengan makanan sebenarnya. Oh, jadi 300.000 itu sudah termasuk makanan. Jadi Sudah. sebenarnya tempatnya relatifnya gratis ya? Intinya gratis. Oke, Intinya gratis. oke. Cuma cukup bayar 300.000 udah dapat makanan minuman dengan seharga 300.000. Itu semua fasilitas bisa dipakai. Bisa selama dipakai. 2 jam. Kira-kira muat berapa orang itu? Fasilitas bisa sampai 25 sampai 30. 25 sampai 30 orang. 30 orang dan itu lokasinya persis di pintu MRT ya, jaraknya Ya. cuma 5 meter Di guys. pintu Cuma MRT. 5 meter dari pintu MRT ya. Ya, Jadi benar. siapa aja nanti kalau di Jakarta Selatan mampir ya, dan kalau mau bikin seminar, bikin Bisa. mungkin training juga, Training juga. kelas-kelas ya, bisa pakai ini ya dengan Bisa. fasilitas yang sangat sebenarnya gratis karena 300.000 itu Iya. teman-teman relatif untuk bayar makanannya ya. Iya, benar. Itu berapa jam? Itu 2 jam. 2 jam. Oke. Kalau perpanjang lagi lebih dari 2 jam gimana? Itu tetap kita akumulasi dengan waktu. Misalnya 2 jam itu 300.000. Misalnya mereka mau nambah 2 jam lagi tambah lagi. Tambah lagi 600.000. Itu semua Berarti makanan juga ditambah kan? tetap ditambah. Oke, jadi sebenarnya 300.000 itu harga makanannya ya. Iya, tetap ada makanannya. Kemudian itu ada ruang untuk disewakan apa lagi di Nah, Cafe Pejuang nih? Di Cafe Pejuang ini juga ada di bawah, itu ada ruang podcast yang jelas. Ruang Jelas ada podcast. Jadi buat teman-teman itu juga kita sewakan, Pak. Ruang podcast Disewakan bisa ya. juga. Jadi nanti teman-teman kalau mau bikin podcast atau mau latihan lah ya, mau latihan podcast itu bisa ya di Bisa, sini ya. bisa. Untuk ruang podcast itu misalnya orang mau nyewa untuk sekedar pinjam ruangannya itu berapa? Nah, itu relatif, Pak. Ada yang 1 jam, 3 jam, dan juga ada yang 5 jam sampai 8 jam. Oke. Ya. Kalau yang untuk 1 jam kita di harga 150. 150.000 rupiah per jam. Per jam. Wow, murah sekali. Iya. Terus ada yang pakai 3 jam itu sekitar 500.000. 500.000. Iya, 500.000 rupiah. Terus ada yang paket 5 jam itu di angka 600. Oh, 600.000 5 jam itu ya bisa banyak Iya, narasumber lah ya. narasumber. Nah, yang terakhir itu ada 8 jam itu sekitar 900.000 per 8 jam. Oke.
Termasuk juga nyediain jasa Iya, edit jasa gitu ya. edit juga. Nanti Oke. bisa di ini juga sih, sesuai harga. Dan tentunya yang selalu rutin menggunakan ruangan podcast itu adalah podcast pejuang tentunya ya. Benar. Nah, selain tadi ada ruang meeting atau creative room, kemudian podcast, ada apa lagi? Terus kita juga ada tempat ibadah juga ada, kita sediakan di atas. Oh, musola ya. Juga ada. Terus di lantai 2 kita juga ada area smoking roomnya sekarang. Ah. Jadi ada balkon di luar, itu juga bisa. Oh, ada balkon Jadi nggak untuk harus di smoking depan. ya, Iya. smoking Nggak room. harus di depan. Nah, Saya dengar ada percetakan juga, iya, baru buka ya. Iya, baru dibuka. Namanya apa, Rik? Print Inspire. Print Inspire. Jadi siapa saja bisa datang untuk nyetak Bisa. apa aja nih yang bisa dicetak Semuanya di situ? kita terus ke digital printing. Jadi apa aja brosur, mulai dari brosur, Brosur, terus spanduk. percetakan kayak ini nih, contoh ini Pak. Oh, Ada ini nih, bisa dibikin di sini bisa ya. dibikin di sini juga nih. Nah, ini nih apa Tumbler. namanya tumbler ya. Tumbler. Itu lokasinya juga persis di samping Cafe Pejuang sekarang. Oh, oke, Jadi buat cakep sekali ya. teman-teman nanti yang mau ke Cafe Pejuang yang mau mencetak apapun, mulai dari brosur, spanduk, apa kalender dan kayak tumbler ini, terus juga Iya. ada baju, itu bisa. Ini kan banyak orang kantoran nih. Jadi kalau Iya. kantornya butuh cetak-cetak, Bisa. daripada harus jauh-jauh kan sambil arah pulang atau berangkat ke sini aja Iya, ya. bisa mampir. Bisa mampir di sini. Buku bisa, buku. Buku bisa, percetakan buku juga bisa. Oh, cetak buku ya. Cetak duit bisa nggak? Nah, kayak belum itu. Itu belum masuk dalam kategori percetakan kita gitu. Iya. Tapi kan lu bikin percetakan dalam rangka nyari duit, Nyari ya kan? duit. Secara tidak langsung berarti mau Iya, cetak benar. duit, ya kan? Benar. Cuan juga, ya pejuang cuan ini namanya. Cuan. Nah, tadi ada ya tentu cafe shopnya, ada ruang kreatif, ada ruang podcast, percetakan, ada kantor juga ya, kantor Iya, di bawah juga ada kantor turun tangan ya. Iya, kantor relawan turun tangan nih. Hmm. Jadi dia juga ada di bawah. Sebenarnya kafe ini juga lega ya. Kita ada 3 lantai, meskipun dari luar kita kelihatannya 2 lantai. Padahal Tempat kita boleh kelihatan kecil ya, tapi di dalamnya oh, gede. dalamnya itu Iya. pembagiannya banyak, gede gitu Pembagiannya ya. banyak. Termasuk juga teman-teman yang volunteer, yang relawan-relawan Iya. mau bikin aktivitas sosial ya, mau Iya. bikin charity itu bisa nanti bergabung di gerakan turun tangan. Yang Iya, kantornya benar. juga di Ada Cafe di Pejuang. Cafe Pejuang. Kalau orang mau merintis usaha, misalnya sekarang kan ada startup apa kayak gitu, Iya. bisa yang ngantor di sini ya? Bisa. Dengan fasilitas yang tentu bisa cincai lah, Iya, bisa ini ya, bisa Kayak misalnya teman-teman nih yang mau buka usaha nih, buka usaha coffee shop, terus belum tahu nih gimana tekniknya, gimana pemasarannya. Nah, kita juga buka franchise nih, Pak. oh franchise, Iya, kita wow. juga franchise untuk Cafe Pejuang. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah ada 1 franchise itu di daerah Ciputat. Ciputat, Iya. kampus ya. Ya, di dekat kampus Fakultas Kedokteran di daerah. Oke. Iya, di kota. Nah, untuk kedepannya insya Allah kita akan buka lagi franchise di daerah Tamrin. Tamrin, wow, Iya. di kantor strategis tuh di Jakarta Pusat ya. Jakarta Pusat persiapan. Nah, kalau teman-teman mau buka franchise itu gimana caranya? Nah, itu kalau ingin buka franchise nih buat teman-teman nih Pak, yang buat teman-teman juga, teman-teman pejuang, mungkin cukup datang dulu nih ke Cafe Pejuang. Nah, kita nanti ketemu, ngobrol, terus kita diskusi bareng. Iya. Nah, nanti kita ajarkan semua cara untuk franchise. Jadi kita wajibnya emang enaknya ketemu ini Mas, kalau untuk franchise. Ketemu ya, langsung Iya, datang. langsung. Dan lokasinya dekat ya. Ini Dekat. teman-teman ribuan orang setiap hari lalu lalang di sini turun dari Iya. MRT. Rata-rata adalah budak-budak korporat, pekerja kantoran. Siapa tahu nih mau bikin wirausaha, mau bikin Iya. usaha sendiri kan Usaha begitu ya. sendiri. Kafe mungkin di rumahnya ada tempat. Iya. Nah, tinggal mampir aja konsultasi ya, ngobrol ya sama. Konsultasi, ngobrol, kita ngopi bareng, kita diskusi bareng, nanti kita bahas. Atau kalau mau kontak ke siapa nih? Boleh langsung ke saya Pak. Nomornya berapa nih? Kalau ya untuk teman-teman yang mau diskusi tentang coffee shop, tentang apapun, nanti bisa kontak ke nomor 0852 74 87 4944. Nah, itu ya nanti di sinilah ditulis. Ya, Saya nggak tulis. hafal, panjang banget. Iya benar Pak. Nah, ini juga kita sebenarnya di sini kan ada musik juga ya. Iya, kita ada musik. Iya kan? Iya. Musik Namanya musik pejuang. musik pejuang. pejuang. Dan Itu kita- tiap
apa aja? Oke, untuk musik pejuang kita adakan itu setiap minggu, itu per minggu 3 hari, Pak. 3 kali, Iya, oke. di hari Senin, Senin, Rabu, Rabu, sama Jumat. Jumat malam ya. Nah, Jumat puncaknya kayak sekarang ini ya, iya. Jumat malam ya. Nah, nanti setiap hari Jumat, puncaknya kita seling nih antara musik pejuang dan juga ada podcast pejuang untuk hari Oke. ini. Nah, Oke, nah kita udah bahas semuanya tuh, creative room, podcast, kantor, Iya. musik, termasuk kafenya. Nah, saya ingin kembali ke awal soal menu, Oh, soal iya. makanan-makanannya. Apa kelebihan menu-menu yang ada di Cafe Pejuang? Nah, kalau untuk kita dulu bahas kopi nih. Mm-mm. Kalau untuk kopi sendiri, yang jelas kita beans kita itu berkualitas. Kita ekspor, kita datangkan langsung dari petani, terus Nah, kita roasting. Itu roastingnya emang untuk daerah Ciputat. Kita ngambil UMKM yang ada di sekitar Jakarta Selatan, Pak. Jadi kita ngambil kopi itu dari teman-teman yang ada di lingkungan Jakarta Selatan dan juga Tangerang Selatan. Jadi Oke, kopi kita berkualitas juga membantu teman-teman yang ada di daerah. ya. Oh, jadi beans-nya pun dari petani langsung Dari ya. petani. Jadi teman-teman, Cafe Pejuang ini sesuai namanya pejuang, memang untuk mensupport para pejuang. Jadi tidak sembarangan. Kopinya pun dari petani langsung, roastingnya juga dari UMKM terdekat ya. Dekat. Lu bisa ngerosting nggak? Insya Saya Allah dengar-dengar nih. lu jago Ya, ngerosting nih. Insya Allah nih Pak, kita dalam waktu dekat kita akan ada tempat roasting juga nih di sini. Ya. Nah, itu lebih bagus tuh kita ngambil dari petani langsung, terus kita roasting langsung. Dan Oke. nanti biar saya bisa roasting. Oke. Nah, tadi bicara soal beans-nya. Kalau apa ya, signature dari kopi. Tentunya kan karena kafe pasti kopi ya. Ya. Apa ini? Kalau di sini Pak ya, kalau di sini itu ada dua. Itu ada kopi pejuang sama kopi pahlawan. Ini Kopi beda ini pejuang. Pak. Bedanya apa nih bedanya? Nah, ini lucu nih bedanya. Kalau pejuang itu kopinya lebih terasa, jadi lebih agak strong dan agak pahit. Oke. Nah, kenapa? Karena pejuang, namanya pejuang. Masih berjuang ya? Masih nih, berdarah-darah masih gitu ya? berdarah-darah. Jadi butuh kafein itu yang kuat banget untuk dia selalu berjuang. Jadi filosofinya gitu ya, kalau Iya. kopi pejuang itu agak bitter lah, pahit Iya, ya. pahit. Karena memang masa-masa perjuangan biasanya Iya, lebih benar. pahit. Yang lo definisikan sebagai pejuang itu pejuang apa aja sih? Nah, sebenarnya pejuang itu banyak, Pak. Dalam kehidupan pribadi pun kita juga berjuang untuk hidup. Oke. Banyak nih, ada pejuang kerja yang masih, terus pejuang cinta. Pejuang cinta nih ya. Pejuang Wah. rasa. Ini kayak Ulan nih pejuang cinta nih. Kameramen kita ini pejuang cinta ya. Sebentar Jadi- lagi akan melepas masa lajangnya. Woi, Sudah menemukan labuhan cintanya. asik. Jadi gitu, Oke, Pak. lanjut. Nah, terus signature yang kedua itu ada namanya kopi pahlawan. Kopi pahlawan. Nah, kalau kopi pahlawan tuh pasti ada nih. Kopi namanya kopi pasti ada kopi, cuman dia lebih creamy. Nah, kalau pas di lidah itu dia lebih agak manis. Agak manis. Nah, karena dia udah namanya pahlawan, Sudah berhasil. sudah berhasil nih. Oh, Berarti oke. namanya udah harum nih. Iya, iya, Nah, iya, iya. Pas iya. kita cicipi kopi pahlawan tuh lebih agak creamy dan manis. Oh, jadi filosofinya begitu Filosofinya ya. kayak gitu. Pahlawan itu karena sudah berhasil, namanya harum maka lebih manis. Iya, benar. Tapi sebenarnya jumlah kopinya sama ya? Apa Jumlah- namanya, dosis kopinya? Enggak. Kalau untuk basis kopinya beda. Terus untuk takaran dan resepnya juga pasti beda. Mm-mm. Jadi dia mungkin yang pahlawan itu Kopinya lebih sedikit, creamernya. Creamernya ada creamer dia. Jadi lebih kalau manis. untuk pejuang kopinya lebih banyak, cuman dia nggak ada creamer. Oke, nah itu guys, jadi ini signature menu kopi di Cafe Pejuang itu ada dua, kopi pejuang dan kopi pahlawan. Kopi pejuang itu lebih, gampangnya begini, kalau masa perjuangan itu kehidupannya biasanya lebih berat, lebih pahit, maka kopinya juga harus berani lebih pahit. Iya, Nah benar. kemudian kalau sudah berhasil, dia jadi hero, jadi pahlawan, kan Nah, begitu. benar. Maka lebih manis, Iya, itu aja ya. benar, Jadi benar. kalau pengen yang lebih manis kopi pahlawan, kalau Pahlawan. pahit itu pejuang. Pejuang. Selain kopi apa aja? Dan kopi kita juga ada non kopi nih, non kopi ya, seperti matcha, Matcha, tai chi. ya ada coklat. Dan Coklat. signature dari non kopi itu ada di coklat. Oke. Karena coklat yang ada di Cafe Pejuang itu mungkin lebih beda di coffee shop lain, Pak. Terus racikannya kita juga kita bedain nih dari coffee Oke. shop lain.
Makanan. Nah, makanan kita banyak nih, mulai dari katsu, terus katsu respol, beef respol, terus kita ada cireng, ada empek-empek, ada kentang, Oke. ada tekwan, dan menu baru nih kita ada juga ada dimsum. Dimsum. Oke. Nah, jadi banyak sekali menu-menunya Banyak. dan ruangan suasananya juga asik ya, Suasana cozy ya. juga asik. Ada buku, saya lihat tadi ada Iya, buku. ada buku juga ya, itu boleh dibaca bebas mau baca. Terus ada permainan juga nih, permainan anak-anak. Permainan nih. anak, jadi boleh ya Iya, bawa boleh. anak-anak ya. Boleh bawa anak-anak, boleh Oke. dimainkan. Terus buku juga boleh dibaca. Terus selain itu kita juga menjual ini Pak, menjual merchandise nih. Merchandise ya. Ada baju, terus ada tumbler nih kayak gini. Ya, Kita tumbler ini juga. jual ya? Iya, kita jual juga. Ini kalau gini berapa nih harganya nih? Ini harganya 150. 150-an. Keren Iya, loh ini. 150. Awet. Untuk kopi. Kalau orang mau naruh jualan sini boleh nggak? Boleh. Boleh ya? Boleh. Cuman kita lihat dulu nih spesifik jualnya apa nih. Oke. Ya, oke. kalau masih berhubungan dengan coffee shop, dengan berhubungan yang bisa kita jual, kita bisa. Bisa. Oke. Nah, ini kan karena penonton podcast kita ini jauh-jauh, bahkan yang rutin komen itu malah dari Arab Saudi, ada dari Malaysia itu ya. Nah, ini teman-teman siapa tahu nih tertarik untuk buka di sana juga ya. Benar. Bisa ya, bisa kamu sangat. ajarin, bisa kamu ini ya, Iya, sangat bisa. kamu mentorin ya. Mentorin dari awal. Oke, nah kontaknya tadi dan teman-teman juga jangan lupa untuk subscribe, like ya podcast ini ya. Dan ini memang suasananya begini rame, kita mingle dengan orang-orang podcast kali ini dan siapa tahu nih nanti bapak-bapak ojek, bapak-bapak ojol, benar. teman-teman mungkin tukang parkir atau mungkin para driver atau yang baru pulang dari kantor, para pekerja mau podcast di sini boleh aja. Iya. Silahkan, ini feel free bebas, kita Bebas. fasilitasi. Dan nanti teman-teman siapa tahu nih bisa mengungkapkan perasaannya, mengungkapkan masalahnya, lalu kemudian ada yang dengar dan bisa dapat solusinya. Yes. Bebas dan gratis. Dan gratis. Gratis untuk podcast. Jadi ini memang cafe plus. Tapi bukan plus ya. Bukan Pak, bukan. Nah, silakan sambil teman-teman yang mau ngopi, yang pingin santai-santai pulang kantor ya, di sini juga banyak pengamen. Kita bisa santai saja karena sesungguhnya Cafe Pejuang ini bukan sekedar cafe shop tapi juga menjadi tempat ngobrol, tempat nongkrong, tempat berjejaring. Siapa tahu ketika ketemu nanti bisa ketemu partner usaha, Benar. ketemu jodoh, ya tadi pejuang cinta, ketemu ide bisnis baru, ya berarti ini pejuang bisnis gitu ya. Atau yang mau ngomong politik juga feel free lah, banyak tersedia buku-buku politik di dalamnya ya. Benar. Ini berarti pejuang politik nanti yang masuk ke sini. Iya. Nah, Riki, kita sudah menjelang penghujung, barangkali nanti kamu ada yang mau disampaikan atau pesan-pesan buat audiens para penonton podcast Pejuang, silakan ke kamera yang ini ya. Oke. Baik, untuk teman-teman buat audiens yang khususnya untuk para pejuang, sebenarnya sih coba mampir ke Cafe Pejuang. Di sini mungkin tempat kita bercerita, tempat kita berdiskusi, tempat kita mengadu apa nih yang terjadi di hari ini dan di planning kita di masa depan. Mungkin disinilah Coffee Pejuang, dan untuk ke sini cukup dengan MRT terus turun di Lebak Bulus, mungkin teman-teman bisa langsung ke Cafe Pejuang. Dan untuk berdiskusi dengan saya atau ngomong apa aja nanti bisa saya standby setiap hari di Cafe Pejuang. Nah, itu teman-teman semuanya, Riki, manajer Cafe Pejuang. Kali ini spesial karena podcast kita outdoor dan baru pertama kali. Jadi kami baru sadar ternyata selama ini nggak pernah mewawancarai nih manajer tempat di mana kami berada. Dan kita cukupkan, nanti kita lanjut dengan musik. Adi udah siap untuk melanjutkan musiknya. Kita akhiri Pejuang bukan Hadapi.